Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah keluarga pada saat ini. Untuk itu sebelum kita mulai, kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami dibaharui oleh kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 31 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 31 ayat 3 dan 4. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Jemaat silakan duduk. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami mau mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus,
Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita dalam ibadah keluarga saat ini sebagaimana tertulis dalam Rut pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan 15 yang menyatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lalu katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika ada orang sedang menghadapi masalah dan pergumulan yang berat dalam hidupnya, dengan berbagai macam kesulitan yang dialami, juga dalam masa pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona, di mana banyak orang yang terdampak pada saat ini. Apa yang kita lakukan? Ada orang yang mau mendoakan agar mereka yang terkena masalah dan pergumulan, yang terdampak pandemi COVID-19 ini, ditolong, dilawat, dan dikuatkan. Juga untuk dokter, perawat, relawan turut didoakan. Hal itu baik daripada kita hanya menegar ketakutan. Lebih baik kita mendoakan mereka. Ada juga mungkin yang menyalahkan. Dalam hatinya berkata, ini hukuman Tuhan buat kau, karena dalam hidupmu kau jahat. Makanya Tuhan kasih pergumulan berat dalam hidupmu saat ini, biar kau rasa. Ada yang begitu. Ibu bapak saudara sekalian. Tapi yang terbaik menurut saya adalah bagaimana kita memberikan pertolongan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari masalah dan pergumulan yang dihadapi.
Dan bacaan Alkitab kita pada saat ini menggambarkan bagaimana seorang Naomi melihat kondisi ia bersama dengan anak mantunya Ruth yang tetap setia. Dia memberikan sebuah solusi yang sangat bagus. Datang ke keluarga Elimelek, datang kepada orang yang namanya Boas. Dan dalam tradisi pada saat itu memang harus seperti itu. Walaupun kelihatannya tindakan amoral, tapi sebenarnya tidak. Naomi memerintahkan Ruth datang malam-malam untuk tidur di bawah kaki Boas. Dan itu mau menunjukkan bagaimana kesulitan yang berat, yang besar itu harus diselesaikan, harus ada solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan keluarga Elimelek, Boas, adalah pribadi yang hanya menjadi tempat di mana mereka meminta perlindungan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam hidup dan kehidupan kita pun seperti itu. Kalau ada orang menghadapi masalah pergumulan berat dalam hidup ini, mari kita berikan solusi, kita berikan jalan keluar, agar masalah dan pergumulannya dapat selesai, dapat teratasi. Kalau ibu bapak masih berdoa itu masih bagus. Tapi kalau ibu bapak menyalahkan, berhentilah melakukan hal seperti itu. Yang dibutuhkan orang yang menghadapi masalah adalah solusi jalan keluar. Dan Naomi memberikan solusi itu kepada Ruth. Dan keluarga mereka berdua dalam mengalami kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Sekali lagi, jadilah orang yang selalu memberikan solusi ketika orang menghadapi masalah dan pergumulan. Dan hal yang kedua, ibu bapak saudara sekalian, mari kita belajar menjadi pribadi yang seperti Boas. Boas tahu bahwa Ruth melakukan tindakan itu adalah tindakan dia mohon perlindungan dari keluarga Elimelek. Karena harta kekayaannya ketika mereka keluarga Elimelek meninggalkan tanah leluhur ke Moab, semua sudah dijual. Dan agar mereka bisa kembali mendapatkan tanah mereka, harus datang pada keluarga dari Elimelek yaitu Boas yang akan memberikan perlindungan. Hanya itu. Dan apa yang terjadi? Boas memang menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memberikan perlindungan yang luar biasa. Ibu bapak saudara sekalian, seperti anak-anak ayam, dia berlindung dalam pelukan dekapan dari sayap ibunya. Demikian juga dengan burung-burung. Hal itulah yang dikatakan oleh Ruth. Bagaimana engkau menjadi pelindung aku dengan sayapmu. Sehingga keluarga mereka bisa bangkit dari pergumulan yang berat. Mari kita menjadi pribadi yang seperti Boas. Pribadi yang mau melindungi orang. Menjadi pribadi yang menolong orang. Ibu bapak saudara sekalian, dalam bulan Pelkes ini kita disadarkan bahwa pelayanan gereja bukan hanya pelayanan di kota besar dengan segala kemapanan
dengan segala fasilitas yang ada. Tapi juga ada umat di pos-pos Pelkes yang kita harus topang. Baik kehidupan peribadahan mereka dengan kunjungan-kunjungan kita pada saatnya nanti ketika kondisi membaik. Tapi juga dengan topangan-topangan dana. Karena apa artinya kita bicara tentang Yesus sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sementara untuk makan pun mereka tidak ada. Tidak begitu. Pada waktu yang lalu, kita setiap minggu kedua mengumpulkan dana dalam kantong kolekte kedua untuk pos-pos Pelkes di Mupel Sumut Aceh. Dan biarlah yang mengelola dana itu benar-benar komitmen. Kita komitmen untuk menopang jemaat-jemaat di pos-pos Pelkes dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang mereka hadapi dan mereka alami. Jangan cuma berkhotbah, bicara Yesus sumber damai sejahtera, tapi kita tidak menjadi pelindung, tidak menjadi penolong sesama kita. Ibu bapak saudara sekalian, dalam masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona ini, saya terharu dan kagum. Banyak jemaat-jemaat yang memberikan topangan bantuannya, memberikan sembako atau dana. Dan kemudian dari majelis jemaat dengan satgas yang ada, membagikan kepada warga jemaat. Itu adalah hal yang baik yang sudah kita lakukan untuk menopang mereka. Tapi ingat, yang dibantu hanya mereka yang terdampak karena COVID-19. Jangan minta dibantu padahal sebenarnya selama ini sudah mampu menghadapi kehidupan ini. Yang dibantu itu adalah mereka yang kehilangan pekerjaan. Itu. Tapi kalau janda pensiunan selama ini sudah dapat dari pensiunan, sebelum ada COVID-19 ya tidak dapat. Itu masuknya di bantuan bulanan dari Komisi Diakonia yang setiap bulan diberikan. Tapi ibu bapak saudara sekalian, sekali lagi, mari kita menjadi pribadi yang seperti Boas, melindungi, menolong orang yang dalam kesulitan-kesulitan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Mari kita angkat pujian, kita bakti 50 ayat 1 dan 2, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, lemah lembut dan sabar, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah
bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami imani dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami bisa merasakannya hingga saat ini. Kami telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu dalam ibadah saat ini. Biarlah itu menjadi bagian dari kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun dan memampukan kami untuk memberlakukannya dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara yang Engkau karuniakan kepada kami. Dengan segenap hati kami memohon kasih dan anugerah-Mu pada bangsa kami Indonesia ini, supaya senantiasa kami mendapatkan perlindungan dari Engkau ya Bapa, khususnya dalam situasi saat ini di mana kami mengalami pandemi COVID-19. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden hingga aparat yang paling bawah, di tingkat kelurahan, desa, RT dan RW, termasuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi yang sehat, agar mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan apa yang sudah dilakukan pemerintah kami, baik berupa himbauan maupun aturan yang dikeluarkan, bahkan kucuran dana yang sudah dilakukan untuk mengatasi COVID-19 ini, dapat membantu mengatasi penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Berkatilah semua usaha pemerintah kami, dan biarlah apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin kami mendatangkan kebaikan bagi kami bangsa Indonesia. Khususnya dalam memasuki kehidupan di new normal yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami. Kami tahu ya Bapa, mungkin kami tidak bisa kembali lagi pada kehidupan seperti biasanya sampai ditemukannya vaksin COVID-19 ini. Namun dengan dicanangkannya new normal ini, setidaknya akan membawa kami berpengharapan bahwa Engkau akan dengan setia akan menuntun kehidupan kami dalam memasuki kehidupan yang baru dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Biarlah program ini menjadi jalan keluar bagi pemerintah kami untuk mensejahterakan bangsa kami dalam situasi COVID-19 ini. Dan ajarlah kami juga untuk mematuhi segala aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, khususnya dalam menjalani protokol kesehatan demi kebaikan bersama kami ya Bapa. Berkati juga aparat TNI dan Polri yang dengan setia menjaga keutuhan negara kami di dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Engkau yang memampukan mereka untuk menjaga negara dan bangsa kami dari kekacauan dan intervensi negara lain. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami tetap berdoa untuk masyarakat Indonesia yang saat ini terpapar karena COVID-19. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang, Engkau merawat mereka. Biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan, agar mereka dapat dipulihkan. Berikan kekuatan di dalam kehidupan mereka, Bapa. Berkati dalam setiap makanan, minuman, obat-obatan, agar menjadi kekuatan di dalam kehidupan bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga Tuhan,
kami mau berdoa untuk keluarga yang ada 14 jemaat di GPIB Sumut Aceh. Khususnya kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Immanuel Medan. Tuhan berkati di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tetap senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dalam setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kekuatan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk dokter, perawat, relawan yang dengan sukacita mereka merawat saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID-19. Biarlah ya Tuhan Kau juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam kehidupannya, dalam setiap tanggung jawab mereka. Tuhan berkati. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami melanjutkan doa syafaat kami ini ya Bapa. Dan kami tidak lupa mengucapkan puji dan syukur atas segala penyertaan-Mu ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga ya Bapa, karena kasih sayang-Mu boleh menyertai gereja-gereja yang ada di muka bumi ini dengan segala pelayanannya di dalam masa pandemi COVID-19. Biarlah Engkau yang tetap memberkati dan menyertai gereja-gereja yang di muka bumi ini beserta pelayanannya di dalam masa pandemi ini, agar gereja mampu menjadi saluran berkat buat kami jemaat-jemaat yang dinaunginya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa terkhususnya buat gereja kami, gereja GPIB Immanuel Medan, dengan segala pelayanan kami, baik di dalam live streaming, baik di dalam virtual, ataupun doa-doa yang selalu kami panjatkan. Kiranya segala pelayanan yang telah kami lakukan ya Bapa, boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh dirasakan jemaat-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Joni Lonto sebagai Ketua Majelis Jemaat, berkati para majelis jemaat, berkati koordinator sektor, berkati para pengurus pelkat, pengurus komisi, dan orang-orang yang berperan dan berpartisipasi dan ambil bagian di dalam setiap pelayanan gereja kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka di dalam segala pelayanannya, memberi mereka kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh kami rasakan di setiap jemaat kami ya Bapa. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini kami juga berdoa buat rencana pemancangan tiang utama gereja Maduma yang ada di Gumanyu Surbakti. Tuhan, kiranya Engkau ambil bagian dan campur tangan di dalam segala perencanaan tersebut ya Bapa, agar tahap demi tahap Tuhan boleh bungkus dengan Roh Kudus-Mu, agar semuanya boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Tuhan memberkati para panitia yang sudah bekerja letih dan lelah untuk bisa merencanakan rencana kerja tersebut ya Bapa. Tuhan juga boleh memberkati donatur yang telah memberikan upayanya ya Bapa yang maksimal untuk bisa terbangunnya gereja Maduma itu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang baik, Bapa yang terkasih, Engkaulah yang boleh membungkus semua rencana kami tersebut ya Bapa. Pemancangan tiang utama tersebut dalam waktu dekat, dan dalam waktu dekat juga kami juga akan meletakkan batu pertama di minggu ketiga dan minggu keempat bulan ini. Biarlah tangan Tuhan juga yang boleh bekerja dan ambil perannya Bapa. Tuhan, kami serahkan semua doa-doa dan permohonan kami ini Bapa ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan yang mengasihi kami, Engkau tahu juga pergumulan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dalam pergumulan yang dihadapi, lawatan kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan
umat-Mu rindukan di dalamnya. Dan biarlah ketika kami mengandalkan Tuhan, kami memperoleh pertolongan terindah. Doa-doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur pasal 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba-Mu, gembalaanmu. Aku bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Jemaat, mari berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini, ketika seorang menghadapi masalah dan pergumulan, yang utama belajar dari Naomi, yaitu berikanlah solusi. Dan hal yang kedua, belajarlah dari Boaz untuk senantiasa mau menjadi pelindung, penolong bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri dan menutup rangkaian ibadah ini dengan memuji Tuhan. Kita bakti 278 ayat 1 dan 2. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu.
putuskanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ibadah selesai. Shalom. Shalom. Sehat senantiasa bersama Tuhan.